Selamat datang di video Praktik Baik, transformasi pembelajaran melalui pendampingan guru pamong yang reflektif dan berbasis teknologi. Sebagai guru pamong dalam program pengalaman lapangan di SMA Negeri 12 Bandung, saya memiliki peran yang tidak sederhana. Tugas ini bukan hanya membimbing mahasiswa praktikan dalam mengajar, tetapi juga menanamkan cara berpikir sebagai seorang pendidik. Saya percaya bahwa menjadi guru bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi tentang bagaimana menghadirkan pembelajaran yang mampu menyentuh pikiran dan perasaan siswa. Oleh karena itu, pendampingan yang saya lakukan berfokus pada pembelajaran mendalam, yaitu pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifitri Sylvia, saya guru informatika SMA Negeri 12 Kota Bandung. Saya juga sebagai guru pamong PPL PPG Universitas Pendidikan Indonesia. Setiap perubahan dalam dunia pendidikan tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari proses panjang, dari ruang-ruang kelas yang sederhana, tempat guru dan siswa saling belajar dan berkembang. Disinilah masa depan dibentuk, bukan hanya melalui pengetahuan, tetapi juga melalui pengalaman belajar yang bermakna. Dalam pembelajaran abad ke-21, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan menjadi fasilitator yang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang relevan, kontekstual, dan menyenangkan. Perubahan ini menuntut hadirnya pembelajaran yang inovatif, bermakna, dan berdampak nyata bagi peserta didik. Pada tahap awal pelaksanaan PPL, mahasiswa praktikan menunjukkan semangat yang tinggi, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam praktik nyata di kelas. Pembelajaran yang dilakukan masih didominasi oleh metode ceramah dengan interaksi yang cenderung satu arah. Siswa lebih banyak mendengarkan daripada terlibat aktif. Perangkat pembelajaran yang disusun pun masih bersifat konvensional, belum mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, atau memecahkan masalah nyata. Di sisi lain, siswa sebenarnya memiliki potensi besar, terutama dalam ketertarikan terhadap teknologi, coding, dan kecerdasan artifisial. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terfasilitasi. Dalam proses pendampingan, terdapat beberapa tantangan yang cukup signifikan. Praktikan masih kurang percaya diri dalam mengajar, belum mampu mengelola kelas secara optimal dan masih terbatas dalam memanfaatkan teknologi. Pemahaman tentang pembelajaran mendalam juga belum utuh, sehingga pembelajaran belum mampu menghadirkan pengalaman yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selain itu, integrasi nilai melalui karakter, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga belum terlihat dalam proses pembelajaran. Untuk menjawab tantangan tersebut, pendampingan dimulai dengan membangun kesadaran praktikan. Saya menyampaikan bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator yang mampu menghidupkan pembelajaran. Praktikan diperkenalkan pada konsep pembelajaran mendalam yang menekankan kesadaran belajar, kebermaknaan materi, dan suasana belajar yang menyenangkan. Selain itu, diperkenalkan pula integrasi tipek serta pentingnya menanamkan nilai-nilai karakter melalui kebiasaan positif dalam pembelajaran. Praktikan diajak berdiskusi dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Mereka belajar mengelola waktu, menyusun jadwal kegiatan, serta merancang perangkat pembelajaran secara sistematis. Proses ini tidak hanya melatih kemampuan perencanaan, tetapi juga menguatkan literasi numerasi dalam pengambilan keputusan. Perangkat pembelajaran seperti modul ajar dan LKPD dirancang ulang agar mampu mendorong siswa berpikir kritis, kolaborasi, dan memecahkan masalah. Dalam proses ini, teknologi diintegrasikan melalui pendekatan TIPEK.
Praktikan memanfaatkan berbagai platform digital seperti Canva Edu, Assembler Edu, serta papan interaktif digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Dalam pembelajaran informatika, materi coding dan kecerdasan artifisial dihadirkan melalui proyek sederhana yang kontekstual, sehingga siswa dapat memahami konsep sekaligus mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Mahasiswa praktikan kemudian melakukan observasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mereka melihat secara langsung bagaimana pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan diterapkan. Setelah itu, praktikan mulai mengajar dan mengimplementasikan strategi yang telah dipelajari. Saya melakukan observasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka berkembang. Setelah pembelajaran dilakukan refleksi bersama. Praktikan diajak untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta merancang perbaikan. Selain itu, dibentuk komunitas belajar untuk saling berbagi praktik baik dan pengalaman. Melalui kolaborasi ini, proses belajar menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Praktikan menjadi lebih percaya diri, mampu merancang pembelajaran yang interaktif, dan mengintegrasikan teknologi secara optimal. Siswa pun menjadi lebih aktif, antusias, dan terlibat dalam pembelajaran. Karakter siswa juga mulai berkembang melalui kebiasaan positif yang diterapkan dalam kegiatan belajar. Transformasi pembelajaran tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses pendampingan yang reflektif dan berkelanjutan. Dari setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini, kita sedang menyiapkan guru masa depan yang tidak hanya mengajar, tetapi mampu menggerakkan perubahan. SMA Negeri 12 Bandung, Smart